Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik? Atau ada yang kabar buruk? Oke, kabar baik semua ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke absen, terlebih dahulu yaitu kita berdoa. Oke, di sini siapa yang ketua kelas? Oke, Fancy. Oke, Fancy, silakan pimpin doanya kepada teman-teman yang lain. Oke, silakan mulai. Nah, ada yang hadir atau ada yang tidak hadir semua? Oke, hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, salah satunya yaitu tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, pada tujuannya yaitu tentang menganalisis sistem reproduksi wanita, bagian eksternal dan internal. Oke, di sini Ibu akan pakai media gambar yaitu sistem reproduksi pada wanita. Oke, adik-adik lihat sekalian semuanya. Nah, ini juga ada dua ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu sebelum Ibu melanjutkan ke materi. Ada yang tahu apa itu sistem reproduksi pada wanita? Atau ada lagi yang di belakang ketua kelas itu siapa temannya? Oke, apa itu sistem reproduksi pada wanita? Oke, benar sekali ya, sistem reproduksi pada wanita itu kumpulan organ ya, kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak ya, atau keturunan. Nah, di dalam sistem reproduksi pada wanita ini ada dua bagian ya, ada dua bagian yaitu tentang sistem reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Oke, hadir semua tadi ya. Maka sebelum Ibu melanjutkan ke materi, maka Ibu akan membagikan dua kelompok saja. Berarti di dalam kelas ini ada 10 orang, maka dibagi dua yaitu 5. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, bagian ujung sini itu satu kelompok, bagian sana satu kelompok. Nah, ini kelompok 2, yang di sebelah bagian ketua kelas Fancy tadi sama teman-temannya itu kalian kelompok 1 ya. Oke, dengarkan baik-baik soalnya, Ibu bacakan. Untuk kelompok 1 dulu ya, bagian ketua kelas. Oke, tulis ya soalnya. Apa itu sistem reproduksi pada wanita dan jelaskan masing-masing fungsi sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Oke, untuk kelompok 2 jelaskan baik-baik ya. Apa itu sistem reproduksi pada wanita dan jelaskan masing-masingnya tadi sistem reproduksi wanita bagian internal, masing-masing fungsinya ya, dan jelaskan, sebut dan jelaskan. Oke, Ibu memberikan waktu yaitu 20 menit ya dari sekarang. Itu temannya yang di belakang Fancy ketua kelas, mohon diikuti temannya untuk kerja tugas, bukan main. Nah, itu juga sebalik samping Ejis, coba lihat temannya ya, kerja tugas ya, kerja kelompok, ini bukan kerja mandiri. Oke, 5 menit lagi. Oke, nah sudah selesai ya waktunya, maka Ibu tunjukkan satu kelompok dulu ya, mewakili satu dari kelompok ya, satu orang. Oke, silakan ketua kelas berdiri ya, berdiri di depan dengan membacakan hasil kerja kelompok kalian. Oke, untuk teman yang lain silakan dengar ya dari presentasi teman yang di depan.
Oke, silakan. Oke. Oke, kita beri aplaus dulu sama teman yang kalian ya. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kelompok 2 silakan masuk. Oke, silakan membacakan materinya. Oke. Ini bagian internal ya. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita memberikan aplaus dulu kepada teman kalian. Oke. Nah, bagus semua ya dengan membawakan kerja kelompok kalian. Mungkin kalian ada yang kerjasama, ada yang tidak kerjasama, tapi ibu sudah lihat. Oke. Pada kali ini ibu memperjelaskan sedikit lagi tanpa materi ya. Bukan tanpa materi ya, tapi ibu lebih jelas lagi. Oke. Organ reproduksi bagian luar, yaitu yang pertama labia. Di mana labia ini terdiri dari 2 lapisan juga ya. Yang pertama labia minora dan minora. Kemudian labia minora ini berada di bagian luar ya, di bagian luar. Kemudian sedangkan minora disebut sebagai bibir kemaluan ya, atau tidak tertutup rambut. Kemudian yang kedua mons pubis. Nah, kalian tadi sudah benar ya. Nah, mons pubis ini atau labia majora adalah mons pubis atau mons varius. Nah, bagian ini nantinya akan untuk mengeluarkan fermanon yang berfungsi daya tarik seksual. Kemudian yang ketiga adalah lubang vagina. Nah, di mana lubang vagina ini untuk pintu masuk menuju. Oke, yang berikut adalah lubang vagina. Nah, di mana lubang vagina ini adalah pintu masuk menuju vagina. Lubang ini dijaga oleh selaput darah. Kemudian yang berikut adalah lubang uretra. Nah, di mana tempat keluarnya urin yang berasal dari kandung kemih. Kemudian yang berikut adalah klitoris. Nah, klitoris ini di bagian atas labia minora dan berupa tonjolan kecil ya. Bagian ini sangat sensitif bagi wanita. Kemudian yang berikut adalah kelenjar vestibular, di mana kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk melunasi vagina akan stimulus atau ketika berhubungan seksual ya. Oke, itu tadi bagian eksternal ya. Kemudian bagian internal. Tapi teman-teman tadi kalian sudah benar ya bagian eksternal. Kemudian saya akan perjelaskan sedikit lagi, yaitu tentang sistem reproduksi pada wanita bagian internal. Nah, di mana bagian berikut adalah bagian internal. Yang pertama adalah uterus, kemudian cervix, vagina, kemudian ovarium, kemudian tuba fallopi. Nah, mana itu tuba fallopi? Nah, di sini bagian internal ya. Yang pertama tadi vagina. Nah, di mana vagina ini berarti selubungi tentang lorong atau jalan keluar untuk melahirkan ya. Kemudian selain itu juga untuk tempat masuknya penis saat berhubungan intim. Kemudian yang kedua adalah cervix. Nah, di mana cervix ini atau leher rahim merupakan lorong sempit yang menghubungkan vagina ke uterus. Nah, dilapisi oleh selaput kelendir yang mengandungkan banyak kelenjar. Kemudian yang ketiga adalah rahim. Nah, bentuknya itu seperti buah pir ya. Nah, merupakan organ berongga atau berotot yang memiliki dinding tebal. Kemudian selain itu memiliki lapisan kelenjar endometrium. Kemudian yang berikut adalah tuba fallopi. Nah, di mana tuba fallopi ini merupakan saluran sempit yang melekat di atas rahim. Fungsinya yaitu sebagai jalan bagi sel menuju rahim, sekaligus tempat pembuahan sel telur oleh sel sperma. Kemudian yang terakhir adalah ovarium.
Nah, di mana ovarium ini? Di mana ovarium tersebut adalah organ menghasilkan sel telur ya, menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga untuk memproduksi progesteron yang menjadi hormon seks utama pada wanita. Nah, hormon tersebut kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. Nah, ini tadi ya adik-adik sekalian, ini tadi tentang kita pelajari hari ini, yaitu sistem reproduksi wanita bagian luar dan bagian dalam. Nah, mungkin ada yang mau tanyakan tentang sistem reproduksi pada wanita ini? Fancy atau teman yang di belakangnya lagi ada? Oke, tidak ada. Oke. Nah, karena waktunya juga sudah habis, maka ibu akan memberikan kuis atau games ya. Berarti di mana games ini siapa yang lebih cepat, berarti dia akan mendapatkan hadiah dari ibu. Nah, oke. Nah, dengarkan baik-baik ya soalnya. Sebutkan saja salah satu sistem reproduksi pada wanita bagian luar dan bagian dalam, salah satunya saja. Ada lagi tempatnya itu yang di belakang Enci, siapa namanya? Siapa? Fitri. Oke, Fitri, silakan. Oke, bagus sekali ya. Bagian luar yaitu tadi tentang labia minora. Kemudian yang bagian dalamnya itu tentang uterus atau rahim. Oke, bagus sekali. Nah, ibu akan memberikan kesimpulannya. Oke, hadiahnya mohon lupa ya. Oke, hadiahnya yaitu satu buah buku ya. Oke, silakan diterima. Ini hasil kuismu ya. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya karena dia mendapatkan hadiah dari ibu ya. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Ambil ya. Yang tidak dapat hadiah jangan sakit hati ya, karena ini yang namanya games. Oke, kesimpulannya ini harus kita belajar di semua ya tentang sistem reproduksi pada wanita. Bukan hanya wanita saja, tapi kita juga belajar tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, oke. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita ditutupi lagi dengan doa. Oke, siapa tadi ketua kelas? Fancy. Oke, silakan Fancy pimpin doanya kepada teman-teman kalian juga. Oke. Berdoa dimulai ya. Oke, silakan keluar bisa. Oke, baik, terima kasih.